Kenapa orang tidak mau menerima nasihat kita? Barangkali kita menganggap diri kita lebih baik daripada dirinya. Makanya dia langsung ngomongnya kayak gini nih Bu. Biarkan aku bersama Tuhan aku. Tidak perlu kau ngawasi aku. Urus saja diri kau sendiri dengan amalanmu itu. Apa kata saudaranya yang ahli ibadah ini Bu? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Itu Bu ya, masuk kesombongan. Kemudian apa kata Rasulullah Bu? Ketika keduanya meninggal dunia, Allah bertanya kepada ahli ibadah ini Bu, apakah kamu lebih tahu dari aku? Nah, kan marah Allah jadinya kan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis sahih Bu, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ada dua orang laki-laki bersaudara dari Bani Israel. Jadi dia adik beradik nih Bu, abang adik orang Bani Israel di masa lalu, kata Rasulullah. Cuman ada perbedaan di antara dua orang laki-laki yang bersaudara ini Bu. Yang satu orang jahatnya minta ampun, banyak melakukan maksiat, pokoknya apapun maksiat dia kerjakan. Apa contoh maksiat Bu? Main perempuan, berjudi, kemudian mabuk, itu yang paling sering ya Bu ya. Tiga ini dilakukan oleh saudaranya yang satu ini. Sementara Bu, saudaranya yang satu lagi itu ahli ibadah. Pokoknya Bu bertolak belakang dari saudaranya. Adiknya ini ahli ibadah, pokoknya hari-harinya itu dihabiskannya untuk taat kepada Allah. Jadi berbeda ya Bu ya, adik kakak berbeda ya. Dan ini pun dalam kehidupan kita ada juga ya Bu ya. Kakak taat, adik jahat. Kalau enggak sebaliknya ya Bu ya. Kalau suami istri, ada suaminya jahat, istrinya taat. Kadang sebaliknya juga ya Bu ya, suami imam, istri pula payah dididik. Nah, jadi memang hal seperti ini rupanya sudah lama Bu. Abang beradik, satu jahat, ahli maksiat, satu lagi suka beribadah. Kalau dalam pikiran ibu-ibu, ahli ibadah ini tentu lebih baik ya Bu ya, daripada saudaranya yang bermaksiat. Dan setiap hari pula Bu, yang ahli ibadah adiknya ini selalu memberikan nasihat kepada abangnya. Memang kita dianjurkan dalam Islam ini Bu, jangan membiarkan orang larut dalam kesalahan. Kadang kita ini orang salah Bu, kita ceritakan di belakang dia. Berubah enggak orang tuh Bu? Dia enggak tahu Bu salah dia. Misalnya Bu, ada di antara kita ini kalau bayar arisan suka lambat gitu ya Bu ya.
Kita ceritakan di belakang muak nengok dia tuh, orang kadang udah nerima, ada 2 hari sudah tuh baru dikasihnya. Kadang muak lah kita nengok dia nggak tahu Bu. Tapi kalau disampaikan ke dia, tahu dia jadinya kan ya Bu ya. Bayarlah tepat waktu, nggak enak kawan-kawan tuh udah sering cerita nanti jadi dosa. Kadang dia sadar Bu, astagfirullahaladzim untung aku diingatkan. Betul ya Bu ya. Atau misalnya Bu, ada kawan ibu badannya bau Bu, ibu sibuk menghindar-hindar duduk dekat dia. Dia tahu nggak kesalahan dia Bu? Enggak kan Bu? Tapi kalau disampaikan ke dia sakit hati kan Bu? Dia sakit hati tapi paling tidak dia berubah. Karena setiap kali kita menyampaikan kebaikan, resiko ada enggak Bu? Beresiko Bu. Misalnya gini nih Bu, saya ngaji nih. Ada ibu yang tersinggung, ibu pasti sakit hati sama saya. Dan itu hal yang wajar. Jadi kalau kita ini dalam Islam, jangan dibiarkan kawan larut dalam kesalahan. Kalau dia ada salah, sampaikan ke dia dengan cara yang baik. Seperti ada ditulisnya Bu di dinding, tolong dipakai deodorannya. Nah, kan halus tuh ya Bu ya. Berarti ada yang pahit diantara orang tuh gitu ya Bu. Nah jadi tahu dia. Kalau kita omongin di belakang aja Bu nggak tahu. Nah, itu ya Bu, tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Jangan biarkan orang larut dalam kesalahan. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Walaupun kadang dibilang orang alah sok pula gayanya, awak pula dinasihatinya. Tapi itu biasa Bu, biasa. Cuman yang harus diingat Bu, dalam menasehati itu jangan ada tersirat kesombongan di dalam diri. Maksudnya itu apa Bu? Merasa kita orang paling baik. Kan ada cara orang menasehati ini Bu, macam hebat dia Bu gitu. Itu yang membuat orang kadang tersinggung jadinya kan Bu. Nasihati orang itu udah banyak orang ngomong soal kau nih dah. Ngapa kok busuk betul badan kau nih? Heran aku nih, kok makan apa kau nih? Kaos kaki basah kau makan. Itu singgung orang Bu. Nasihati tapi nyakitin Bu. Nah di dalam hadis ini Bu, adiknya yang ahli ibadah ini menasihati abangnya agar jangan melakukan maksiat, tetapi ada kesombongan di dalam dirinya. Menganggap bahwa dia ahli surga. Terbayang enggak Ibu cara orang menasihatinya? Contoh nih pernah kejadian Bu. Pas toko dia sepi. Dia bertanya kepada ustadz. Dia bertanya kepada ustadz nih, ustadz, jual beli saya agak sepi sekarang. Kenapa ya ustadz ya? Jawaban ustadznya apa Bu? Itu makanya rajin ibadah, tahajud malam. Tersinggung enggak orang nih Bu? Seolah nganggap dia tidak sholat. Ngamuk dia Bu, tajam mulut ustadz. Tentu gitu jadinya kan Bu ya. Nah, jadi ini harus jangan sampai ketika menasihati orang sepertinya kita itu menjatuhkan orang Bu. Nah, seperti menjatuhkan orang. Misalnya nih Bu, ibu nasihati adik ibu, dia rehab rumah. Ngapa pula rumah nih yang direhab, banyak yang penting lagi itu besok bayar uang sekolah anak payah jadinya. Itu kan nggak boleh Bu. Kadang kan ada orang nasihati gitu Bu ya, dia nasihat tuh sebetulnya iri. Adiknya rehab rumah dia enggak gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini yang dalam hadis ini dia menasehati abangnya tetapi menganggap diri dia masuk surga. Dialah yang bersih, dialah yang baik. Ada enggak Ibu menemukan orang yang seperti ini? Banyak. Macam surga itu macam dia punya kuncinya Bu. Macam dia punya kunci surga itu. Kemudian Bu, pada suatu hari adiknya yang ahli ibadah ini memergoki saudaranya melakukan maksiat. Nampak di depan matanya Bu, saudaranya ini melakukan maksiat, tetapi apa maksiatnya tidak disebutkan dalam hadis ini. Kemudian apa kata yang ahli ibadah ini? Berhentilah abang dari berbuat maksiat nih Bang. Berhentilah abang dari berbuat dosa nih. Kemudian apa kata abangnya nih Bu? Biarkan aja laku bersama Allah.
Kau tuh kan diutus bukan untuk mengawasi aku. Ngapa kau sibuk urusan aku? Urus sajalah diri kau sendiri. Biarkan aku bersama Tuhan aku. Kata yang ahli maksiat ini. Di sini terlihat, Bu, seolah-olah orang yang bermaksiat ini tidak menerima dinasehati. Karena mungkin, karena mungkin cara dia ngomong ini kan kita tidak tahu nih, Bu. Berhentilah kau dari berbuat dosa. Mungkin nampak dari cara ngomongnya itu dia sombong. Jadi kadang jangan dibilang orang, aku nasihati adik aku tuh tidak mau dia nerima. Cara kita menasehati kadang-kadang, Bu, kita tuh sombong mungkin menasehatinya. Bukan orang tidak mau nerima nasihat. Sama begini, Bu, suami ibu salah beruduk. Ibu tidak boleh langsung menasehati dia. Yang ibu nasihati siapa, Bu? Anak. Adek kalau beruduk pas sedang makan, ibu kan ada suami itu, Bu. Kalau beruduk tuh nak, cuci tangan kita dulu. Setelah itu kumur-kumur. Kan suami dengar tuh, Bu. Salah aku tadi berarti itu. Aku langsung cuci kaki baru habis itu muka. Dia kan kadang-kadang kan ada penting dia tengok basah semuanya, mau nanya malu, Bu, kan. Pas nampak ibu salah dia beruduk, ibu enggak boleh nasihati dia langsung. Karena ada kata menurun, ada kata mendaki. Jadi kalau suami salah tuh, Bu, seperti orang kentut nasihatinya, Bu. Ditembak dinding kena hidung. Jadi dia enggak terasa dia. Kadang orang menasihati itu nampak pongahnya, nampak sombong dia. Ada orang cerita ke ibu, Kak, saya udah 2 hari ini sakit. Jadi pergi ke dokter ini, dikasihnya resep, alhamdulillah Kak. Rupanya bagus obatnya. Itu namanya orang hanya curhat, bukan ngeluh tuh, Bu. Tapi ada orang ngomong ke ibu, entah apalah penyakit aku nih. Berbeda enggak, Bu? Satu cerita, satu ngeluh. Jadi tidak selamanya orang yang menceritakan penderitaan dia itu dia ngeluh. Terus dibedakan, Bu. Begitu juga nasihati orang. Kata-katanya kan biasa nih seolah-olah nih kan, Bu, ya. Berhentilah kau dari berbuat maksiat dan dosa. Kan biasa kata-katanya, Bu. Gaya dia ngomong mungkin kelihatan sombong. Ada kadang, Bu, orang menasihati, Bu, aku kalau bapak tuh nasihati aku mudah masuk sama aku, tapi kok dia nasihati aku sakit hati aku dengarnya. Ada enggak merasakan itu, Bu? Padahal kata-katanya sama loh, Bu. Kata-katanya sama. Jadi ini kita yang merasakan kalau kita sering di lapangan. Kalau Ibu udah sering bergaul, ini Bu akan terasa, Bu, mana orang yang peduli, mana orang yang kepo. Kan beda tuh, Bu, ya. Contoh nih, Bu, Ibu ada masalah. Kalau orang yang peduli, mudah-mudahan aja ya Kak ya, keluarlah Kakak dari masalah Kakak sama suami Kakak nih. Dia tidak ingin tahu apa masalah Ibu. Itu namanya orang peduli. Tapi kalau orang kepo, ceritalah apa masalahnya dia. Masa enggak percaya sama aku? Itu kepo namanya tuh, Bu, ya. Jadi cara orang bicara itu menentukan dia ini sombong, menyombongkan diri atau tidak. Ada orang yang Ibu tanya, Kak, berapa jilbab Kakak nih, Kak? Hampir 800 lah. Tapi dia tidak sombong, Bu. Ada terasa enggak itu, Bu? Tapi ada orang Ibu tanya, berapa jilbab nih, Kak? Pingsan nanti dengan harganya. Kata-katanya halus, Bu, tapi sombong. Itu, Bu. Jadi dalam memahami sesuatu ini, Bu, kita harus tahu nih, kenapa orang tidak mau menerima nasihat kita? Barangkali kita menganggap diri kita lebih baik daripada dirinya. Makanya dia langsung ngomongnya kayak gini nih, Bu. Biarkan aku bersama Tuhan aku. Tidak perlu kau ngawasi aku. Urus saja diri kau sendiri dengan amalanmu itu. Apa kata saudaranya yang ahli ibadah ini, Bu? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Itu, Bu, ya, masuk kesombongan. Seolah-olah meyakinkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bermaksiat ini. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ingat, Bu, ini pelajaran bagi kita
jangan mudah memvonis orang. Ibu nampak orang jahat, seharusnya kan ibu kasihan nengok dia. Seharusnya kan kita mendoakan dia, Bu, supaya dia menjadi orang baik. Ini kadang, Bu, sumpah serapah yang keluar, tengoklah mati, besok tuh menggelinjang-gelinjang tuh, tengoklah. Manjat-manjat dinding, besok tuh payah nyawa keluar dari tubuhnya. Nah, kita kadang mudah memvonis orang. Nih lihat, Bu, yang ahli ibadah, wah yang taat ibadah nih lo ngomong, ndak akan diampuni dosa kau. Kau masuk neraka, kau tidak akan masuk surga. Kemudian apa kata Rasulullah, Bu? Ketika keduanya meninggal dunia, Allah bertanya kepada ahli ibadah ini, Bu, apakah kamu lebih tahu dari aku? Nah, kan marah Allah jadinya kan, Bu. Apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Maksudnya apa, Bu? Kok bisa pula kau mendahului aku, ngomong aku tidak mengampuni dosa orang? Udah tahu kau, udah punya kau kekuasaan aku sehingga kau berani mengatakan saudaramu ini tidak aku ampuni. Sudah berani kau mengatakan saudaramu ini tidak masuk surga. Banyak ndak orang yang seperti ini sekarang, Bu? Ya kan, Bu, ya, menganggap orang yang jahat itu akan masuk neraka, dia masuk surga. Ini akhlak ini, Bu. Jangan sampai mudah mengatakan orang tidak akan diampuni dosanya. Itu urusan Allah. Mungkin ibu ingat ada seorang pemuda yang suka mencuri kain kafan. Setiap orang meninggal, Bu, pulang keluarganya digalinya kuburnya. Apa aja barang di dalam itu diambilnya. Kali ini ternyata yang meninggal itu seorang gadis muda yang cantik. Begitu dikubur, keluarga udah pulang, pemuda ini digalinya kubur itu, Bu. Tengok harta ndak ada. Udahlah, daripada ndak ada yang dibawa, aku ambil aja lah kain kafan nih. Begitu dia tarik kain kafan perempuan tuh, terkejut dia nengok tubuhnya, Bu. Timbullah nafsu syahwat. Diperkosanya lah mayat tuh, Bu. Besar ndak dosanya, Bu? Besar lah, Bu. Sehabis dia menzinai mayat itu, bangkit takutnya, Bu. Menyesal dia. Menangis dia bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Kata Rasulullah, coba engkau dengan tenang ceritakan, dosa apa yang kau lakukan? Lebih tinggi daripada langit, ya Rasulullah, lebih dalam daripada bumi. Ya, coba kau terangkan dosa apa yang kau lakukan? Aku telah menzinai mayat, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Enyah kau dari mukaku. Tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Menangis pemuda ini, Bu. Tidak tentu arah lagi mau kemana. Turun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah uluk salam kepadamu. Iya Jibril, ada apa? Allah bertanya kepadamu, engkaukah yang menciptakan manusia atau Allah? Allah, Jibril. Engkaukah yang memberi manusia rezeki atau Allah? Allah, Jibril. Engkaukah yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Allah, Jibril. Kenapa kau persulit hamba Allah yang ingin bertobat? Jadi orang jahat, Bu, sempat dia bertobat betul-betul kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Mau seberapa besar pun dosanya akan diampuni Allah. Yang Allah benci itu, Bu, sok-sok suci ini, Bu, sok bersih, sok ndak ada dosa. Dia yang paling bersih, ndak ada aib. Orang aja yang ada aib. Lihat, Bu, Rasulullah aja ditegur oleh Allah. Jadi kalau orang betul-betul minta ampun kepada Allah, seberapa besar pun dosanya akan diampuni oleh Allah. Daripada kita rajin ibadah merasa tidak berdosa, benci Allah, Bu. Kita udah merasa banyak ibadah, alhamdulillah lah, insya Allah udah aman kita nih, masuk surga kita nih. Belum tentu lagi, Bu. Kadang orang yang itu, yang ini judulnya ini apa, Bu? Ahli ibadah tapi masuk neraka. Saya kalau di kehidupan nyata, Bu, pernah jumpa dulu. Kan telekung masjid ini banyak nih ya, Bu, ya. Telekung masjid ini kan banyak.
Jadi kan tidak semua orang yang ke masjid itu bawa telekung kalau dia dari luar. Jadi begitu ada perempuan mau ngambil telekung, Bu, ngamuk ibu-ibu ibu-ibu tuh rajin nampaknya ke masjid tuh, Bu. Macam dia yang punya telekung tuh, makanya bawa telekung dari rumah. Jangan ambil telekung di masjid nih. Ngeri enggak macam itu, Bu? Rajin sholat, akhlak tidak ada. Kaget saya, Bu. Saya sampaikan, Bu, tidak semua orang yang ke masjid itu bawa mukena, apalagi dia dari luar. Apalagi kan yang dipakai mukena masjid gitu. Macam dia yang punya jadinya. Artinya apa, Bu? Akhlak itu berperan besar bagi orang yang sudah rajin ibadah. Kemudian, Bu, apa kata Allah kepada dia? Kepada ahli maksiat ini, yang ahli maksiat ini, Bu, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Lihat, Bu. Karena tadi orang bermaksiat tuh ngomong apa, Bu? Biarkan aku bersama Tuhanku. Nggak usah kau awasi aku. Rupanya, Bu, diberi petunjuk dia oleh Allah untuk bertobat. Kemudian, Bu, Allah berfirman kepada para malaikat, bawa ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka karena sudah menjadi seperti Allah. Sebab apa, Bu? Dia pula yang tahu orang diampuni atau tidak. Kadang-kadang kita nengok orang, Bu, macam ini kelakuan kau tidak akan diampuni oleh Allah dong. Masuk neraka kau nih. Kan berarti kita udah jadi Allah, Bu. Kita pula yang menentukan orang masuk neraka atau tidak. Dia bisa berubah dia diampuni Allah dosanya. Kita yang merasa suci ini yang bahaya. Nah itu, Bu, ya. Apa pelajarannya, Bu, dari hadis yang di atas ini? Banyak orang bisa melihat debu di mata orang lain. Kalau kotoran orang lain nampak dia kecil aja, nampak dia debu orang lain tuh, Bu. Kalau di perumahan-perumahan dulu tuh, Bu, ya, sampai ada yang terkenal satu orang yang tahu semua blok apa kejadian. Nah, itu ada tuh, Bu. Jadi pokok kalau nanya apa aja orang ke dia, Bu. Aib orang sekecil-kecilnya bisa tuh kumpul sama dia semuanya. Jadi itu yang dimasukkan debu di mata orang nampak, padahal kecil tuh, Bu. Nampak debu di mata orang. Tetapi dia tidak bisa melihat sebatang pohon yang ada di matanya sendiri. Artinya kita jangan jadi orang seperti ini, Bu. Sebetulnya kalau dibuka lah, Bu, banyak ndak aib kita nih yang kalau orang lain tahu malu kita? Banyak ndak, Bu? Banyak aib kita nih, Bu. Jadi ketika kita melihat aib orang, Bu, itu cerminan untuk kita. Aku ada ndak seperti itu ya? Oh, rupanya lebihlah aku daripada dia lagi. Baru bisa kita sadar, Bu. Kadang tengok cucu orang jahat, orang yang tidak punya cucu ngomongnya mudah, Bu. Ih, kalau cucu aku macam itu, tengoklah, aku pukul. 5 tahun kemudian dapat cucu, Bu, jauh lebih jahat daripada cucu yang pernah dia ngomongin. Tidak terpukul sama dia, Bu. Jadi kita ketika melihat kesalahan orang lain, Bu, seharusnya kita mikir, itu cerminan diri aku enggak ya? Aku ada enggak melakukan hal seperti itu? Baru kita mikir mau ngomong, Bu. Baru mikir kita ngomong. Karena banyak sebetulnya yang besar aib kita di diri kita sendiri yang kita tidak tahu. Atau kita tahu pura-pura tidak tahu. Kalau kesalahan orang aja yang nampak. Banyak orang nih, Bu, ya, sibuk mengurusi dan membicarakan aib orang lain tapi lupa aibnya sendiri. Dia satu hukum yang pasti apa, Bu? Bila ada orang yang dengan mudah menceritakan aib orang ke ibu, di belakang ibu dia akan mudah pula menceritakan aib ibu. Makanya akhirnya banyak kita berkelahi sama-sama kita tuh gara-gara itu, Bu, sampai menyampai. Yang ini menyampaikan, dia cerita berdua tentang satu orang. Tidak ganti-ganti bajunya tiap hari, daster itu aja. Tuh, Bu, dia cerita berdua nih, menceritakan yang satu orang tuh.
Ada kelas masalah anaknya nonton ke rumah dia, diusirnya. Pas yang satu orang nih datang, yang diceritain dasternya tidak ganti-ganti. Kakak hati-hati sama orang depan nih kak, ngapa? Sering betul dia memburukkan kakak. Kayak ini nih bu ya. Apa katanya? Tidak ganti-ganti dasternya. Akhirnya yang ini menyerang. Yang ini kurang ngajar mulut kau ya, daster aku tidak ganti-ganti. Memang iya sebetulnya, tapi kan ngapa pula kau ceritakan gitu kan bu ya. Siapa yang ngomong? Dia kakak depan ngomong, kurang ngajar kau ikut juga. Perang bu. Karena apa? Orang yang mudah menceritakan aib orang, dia pasti di belakang juga menceritakan yang sama. Ibu pun diceritakannya. Walaupun kadang pakai kata-kata ini bu, ini sebetulnya kita tidak boleh begunjing orang ya, tapi entahlah, ya kan inilah bu ya. Pelajaran yang kedua bu dari hadis ini, seorang masuk surga itu bukan karena amal atau ibadahnya. Itu satu bu. Orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena ilmunya, bukan karena kekayaannya, bukan pula karena keturunannya. Seorang masuk surga itu semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah. Ini supaya apa nih bu? Jadi percuma aja kita amal ibadah. Bukan itu maksudnya tuh bu. Jangan karena amal ibadah saja kita katakan kita akan masuk surga. Amal ibadah itu buah daripada ibadah yang kita lakukan, sehingga lahirlah amal-amal yang soleh yang bisa mengantarkan kita ke rahmat dan kasih sayang Allah. Contohnya bu, ibu berbuat amal kebaikan. Adalah dulu orang kampung ibu numpang tidur di rumah ibu selama dia susah. Kemudian dia akhirnya kaya, sukses, tidak mau mendatangi ibu lagi. Amal ibu udah dicatat Allah nih. Kemudian ibu cerita ke orang, itu kalau tidak karena aku dulu, ada tidak kayak gini bu? Kalau tidak karena aku dulu, habis tidak jadinya bu amal dia? Masuk neraka enggak jadi ya? Masuk, padahal amalnya sudah bagus. Jadi kita yang sudah beramal nih bu, jangan GR, jangan nganggap aku akan masuk surga. Amal ibadah aku banyak, ilmu aku ada, kekayaan aku bisa aku sedekahkan. Tetapi kalau sombong, apa kata Rasulullah? Sebiji zarah sombong di dalam jiwa kita ini tidak akan masuk surga. Nah itulah bu, akhlak ini bu, jangan sampai kita merasa udah hebat karena kita sudah banyak pengajian. Ini kadang kan karena udah rajin pengajian bu, nampak kawan yang salah bu, itu makanya datang ke masjid tiap Rabu tuh. Ini di rumah aja, kan bangkit sombong enggak bu? Kalau kami diajarkan semuanya, kan inilah gaya nih bu ya. Nampak orang mencukur alis, ahli neraka. Tidak boleh dalam Islam nih kita mencukur alis. Bisalah bilang dengan cara yang baik. Ada seorang ulama bu, di kantor dia tuh kan ada beberapa orang rajin-rajin ibadah tuh bu. Masuk perempuan pakaian seksi bu. Assalamualaikum kata ulama. Tegak seorang ulama dengan ramah bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Lihat bu, silakan masuk. Oh datang yang ahli ibadah lain. Pas perempuan tuh, apa Syekh tidak malu menerima perempuan pakaian seksi masuk kemari? Itu dosa besar Syekh. Kata Syekh ini, kita ini seperti dokter. Yang datang ke kita itu orang sakit, itu yang harus kita sembuhkan. Oh jadi dia udah sok hebat tadi bu, masa orang pakaian seksi diterima, kan gitu ya bu ya. Kalau bahasa kita ini genit nampaknya ustadz itu gitu jadinya bu. Orang mudah menengok hanya dengan mata. Jadi kita jangan sampai bu, ibu misalnya melihat ada ustadz di luar ngomong sama perempuan tidak pakai jilbab gitu ya bu ya. Karena tengok ustadz tuh, siapa pula tadi ngomongnya orang tidak pakai jilbab dilayaninya ngomong. Kan jadi gitu ya bu ya. Jangan.
Hati-hati kita betul, Bu. Kemudian, Bu, yang berikutnya ini terdapat dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ada namanya Abu bin Hisham, dia ini paling rajin sholat malam, Bu. Tahajud nih paling rajin dia. Pas dia mau ngambil berwuduk malam, saat dia mau mengambil wuduk untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham ini, Bu, terkejut. Nampak dia sesosok makhluk dari bibir sumur itu. Nah, jadi nampak orang macam orang, Bu, keluar dari bibir sumur itu. Abu Hisham dalam keterkejutannya itu dikontrolnya, Bu. Jangan sampai dia terlalu kaget, bisa pingsan dia. Apa katanya? Wahai hamba Allah, siapa engkau ini? Kemudian kata makhluk itu, aku adalah salah satu malaikat utusan Allah. Mendengar jawaban itu, Abu Hisham, Bu, tambah terkejut dia, sekaligus bangga karena didatangi oleh malaikat. Jadi terkejut sekaligus bangga. Ini karena aku rajin ibadah nih, maka malaikat mendatangi aku. Kemudian, Bu, bertanyalah Abu bin Hisham ini, jadi kau kesini apa yang mau kau lakukan? Aku ini diperintahkan untuk mencari hamba pencinta Allah. Jadi aku ini sekarang memunculkan diri aku ini, aku akan mencari hamba pencinta Allah. Kemudian, Bu, ditanya oleh Abu Hisham, wahai malaikat, buku apa yang kau bawa itu? Jadi ada buku sangat tebal, Bu, dibawa oleh malaikat ini. Apa katanya? Ini adalah kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah. Ada semua daftarnya di buku itu. Sedangkan kita daftar belanja bisa kita susun ya, Bu, ya. Apalagi malaikat. Malaikat mempunyai kelebihan yang luar biasa. Semua dia tahu, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Jadi apa kata Abu bin Hisham nih, Bu? Pasti ada nama aku di dalam buku itu. Nah, ini udah yakin ya nih, Bu, karena dia rajin sholat malam, sholat fardu berjamaah, ada nama aku di buku itu. Untuk mendapatkan kepastian, Bu, ditanyanya lah, ada enggak nama aku tercantum di dalam buku itu? Karena dia sudah merasa aku rajin ibadah, sering sholat tahajud, sering munajat kepada Allah. Apa kata malaikat ini, Bu, setelah dia buka buku itu? Tidak ada aku menemukan namamu di dalam buku catatan ini. Waduh. Nah, jadi ini ingat, Bu, ya, hati-hati, jangan merasa sudah rajin ibadah aman. Ini tanda sayang, masih sayang Allah sama Abu Hisham nih, Bu. Karena dia rajin ibadah, diperlihatkan malaikat kepadanya. Cobalah periksa kembali, kata Abu Hisham ini, Bu. Mana tahu ada yang terlewat, mungkin enggak, karena banyak tuh, terlewat mungkin enggak. Kata malaikat ini, betul, namamu tidak ada di dalam buku ini. Akhirnya gemetar Abu bin Hisham, Bu. Jatuh tersungkur lalu dia menangis. Betapa ruginya aku, kata Abu bin Hisham ini. Aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud bermunajat kepada Allah, tetapi ternyata namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah. Kemudian apa kata malaikat ini, Bu? Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu kau bangun malam, Bu. Kami menyaksikan semua. Para malaikat ini tahu kau sering sholat berjamaah ke masjid. Para malaikat tahu sering kau tahajud malam, tidak pernah meninggalkannya tanpa kecuali kau ada uzur. Kami tahu kau berwudu, kami tahu kau tidur, kami tahu kau mandi dalam keadaan sangat dingin untuk beribadah, kau tetap mandi. Sementara orang banyak terbuai tidur di malam hari itu. Tapi tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Kami tahu, tapi Allah melarang kami menulis namamu. Akhirnya Abu bin Hisham ini penasaran, Bu.
Kemudian dia bertanya, mengapa Allah melarang kalian menulis namaku di dalam daftar hamba-hamba pecinta Allah itu? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya? Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua nih, Bu. Apa kata malaikat ini? Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana. Tuh ya. Sedang ngaji, tolong videokan mama nak. Nanti kalau kurang bagus ulang balik enak ya. Tuh ngajilah dia, Bu ya. Kul huwallah. Nah, dia ketiga kul saja senjata ya, Bu. Terus tahajud gitu ya, Bu ya. Bang bangun bentar bang, abang pegangkan kamera ini sebentar aja ya. Dipeganglah sama suaminya, dia sedang tahajud tuh langsung diupload gitu ya, Bu ya. Jangan lewatkan tengah malam kalian dengan tidur. Kan tahu orang dia terajin tahajud kakak nih rupanya. Ada pernah seperti ini terasa, Bu? Jujur, Bu. Ada, Bu. Jangankan ibu lagi, kami aja kadang-kadang pun kena juga. Sedekah, ayo ya, kalau sedekah tuh, kalau 2.000 betutup tangan tuh, Bu, bukan ikhlas, malu. Tapi kalau 100.000, tolong kotak. Karena nampak, Bu, 100.000, cara megangnya aja beda, Bu. Kalau ikut kurban, itu ditengok nama tuh dalam kelompok tuh, Bu. Yang kelompok satu atas tuh nama abang tuh, kan inilah ya, Bu ya, supaya orang tahu suaminya ikut kurban. Nah, bulan puasa sering acara hati ke hati, itu ditunggu betul acara tuh, Bu. Begini kan, 500 ibu hajah ini, kan itu. Kalau cobalah nak pakai umumkan, Bu, nak segitu tuh kumpul. Dia kadang, Bu, yang nampak tuh baik gitu ya, Bu ya. Tetapi itu, Bu, menormalkan hati kita untuk tidak bangga terhadap amalan itu yang sulit, Bu. Kita kadang, Bu ya, beribadah tuh ciri orang tidak ikhlas tuh itulah, Bu, selalu menceritakan amalan dia. Tetapi ada gini, Bu, ada orang yang menceritakan amalannya tidak maksudnya sombong, supaya orang semangat menirunya. Itu ada, Bu. Makanya beda antara ikhlas dan ria itu sudah setipis kulit bawang. Jadi kita dan Allah yang tahu, Bu. Aku menceritakan ini karena bangga atau gimana. Jadi kalau ibu misalnya gini lah, ibu rajin sedekah, terus ibu dapat keajaibannya, Bu. Dapat ibu keajaiban dari sedekah yang ibu lakukan itu, sedekah 1 diganti Allah 10, banyak kemudahan. Nah, kalau ibu mau menceritakan ke orang, jangan ceritakan itu ibu. Ada kawan saya. Jadi ibu enggak terasa, Bu. Tapi kalau ibu bilang, ini pengalaman aku nih ya, makanya rajinlah kau sedekah, aku udah merasa. Itu ada kesan sombong, Bu. Ada kesan sombong ini ya. Jadi harus pandai-pandai betul, Bu. Kalau enggak, nih contohnya nih, memang kau bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga. Kemudian kau ceritakan kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Nah, itu orang banyak kena, Bu. Rajin ibadah, sibuk, tetapi dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Sedangkan main HP aja nak mempedulikan anak, udah salah, Bu ya. Ternyata asik beribadah tidak mempedulikan orang lain juga salah. Abu Darda, sahabat Rasulullah, ditengok Rasulullah istrinya tidak dandan lagi, Bu. Akhirnya bertanya Rasulullah dari Aisyah, Aisyah, suaminya di rumah atau enggak? Iya. Itu ngapa berserak macam itu? Gitulah kalau bahasa kita, Ibu. Kok enggak dandan? Kata dia, Abu Darda tidak membutuhkan tempat tidur lagi. Kaget Rasulullah, Bu. Ini kan bahasa kiasan. Maksudnya itu dia udah jarang dipegang oleh suaminya, jadi tidak perlu dandan. Ternyata apa, Bu? Kata dia, suami aku itu sibuk beribadah
sehingga tidak memperdulikan aku lagi. Kan marah Rasulullah, Bu. Jadi sedangkan beribadah aja terlalu asik, tidak boleh dalam Islam nih, Bu. Datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda bertamu. Abu Darda tuh tidak tidur sama istrinya lagi, Bu, karena dia takut mengganggu ibadahnya. Kan udah parah nih, Bu. Begitu dia mau sholat malam diganggu sama Salman. Nantilah tengah malam baru nih, sepertiga malam terakhirnya nanti bangun. Kok ganggu aku beribadah? Nanti aja tidur dulu sama-sama kita nanti. Akhirnya udah sepertiga malam terakhir baru bangun sholat. Agak tersinggung Abu Darda nih, ini mengganggu nampaknya nih. Pas dia mau sahur, aku ada di rumah nih, masa puasa kau besok? Makanlah kita. Mengganggu kau nih Salman, kau mengganggu ibadah aku. Kemudian, Bu, dia mau memperbanyak sholat sunat deh. Aku tamu di rumah nih, kau sibuk sholat, acuhkanlah aku. Akhirnya Abu Darda melapor kepada Rasulullah, Salman telah mengganggu aku ya Rasulullah. Aku mau sholat malam ditunda, aku mau sahur ditahannya, aku mau melakukan ibadah katanya muliakanlah tamu. Maka kata Rasulullah, Salman benar, kau yang salah. Dirimu punya hak. Memperhatikan diri sendiri ini hak tubuh kita. Dulu ada perempuan sholat saking capeknya dia, Bu, digantungnya tiang di tengah supaya dia bisa nyandar. Apa kata Rasulullah? Siapa yang punya tiang ini? Zainab. Ya Rasulullah, buka. Allah tidak memaksakan untuk kalian beribadah. Jadi paksa tidak boleh pula, Bu. Dirimu punya hak, kata Rasulullah kepada Abu Darda. Perhatikan juga badan kita nih. Jangan sibuk sholat malam tidak tidur-tidur. Kan ada orang kalau udah asik dia, Bu, seperti itu. Kemudian istrimu pun punya hak, harus kau acuhkan. Dan tamumu pun punya hak. Jadi rupanya orang sibuk beribadah tidak peduli lingkungan itu juga tidak bagus, Bu. Dia memikirkan kesolehan dirinya sendiri. Kemudian apa kata malaikat ini? Di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar, tidak mau kau jenguk, tidak mau kau kasih makan orang yang lapar. Itulah sayangnya, Bu, ya, orang soleh untuk dirinya pribadi, kalau tidak bermanfaat untuk orang ternyata tidak tercatat di catatan malaikat sebagai hamba pecinta Allah. Kadang, Bu, orang rajin sholat jenguk orang sakit tidak mau, Bu. Di dalam diskusi Allah marah, Bu, kepada orang yang soleh seperti ini. Waktu aku sakit kenapa tidak kau jenguk? Kaget hamba ini, Bu. Kapan pula lah kau sakit ya Allah? Seketika engkau menjenguk orang sakit, aku berada di sana. Itu maksudnya, Bu. Senang Allah kalau orang mengunjungi orang sakit. Kemudian orang lapar, tidak kau pikirkan orang, kau sibuk memikirkan ibadahmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah? Rupanya, Bu, syarat untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus mencintai hamba-hamba Allah. Kita harus mencintai manusia, Bu. Jadi jangan dikira, Bu, ya, amal ibadah sholat kita tuh bisa menjamin kita masuk surga. Buahnya itu apa, Bu? Ibu mencintai tetangga, mencintai kawan-kawan. Seharusnya itu yang ada kalau orang sudah rajin ibadah. Maka Abu bin Hisam pun kaget, Bu. Dia sadar ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dan Allah, tetapi juga untuk urusan manusia dengan alam ini. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ngaji, zikir, bukan itu. Ibu berbuat baik, nampak kucing lapar, ibu kasih makan. Jangan dilempar, Bu, jangan disiram pakai air panas. Saya kalau nengok kucing bulunya rontok-rontok, ini pasti disiram pakai air panas ya. Atau kucing, Bu, udah lama dia kita kasih makan tapi takut nampak kita lari, berarti dia pernah trauma, Bu. Dia kan turun-temurun ceritanya nanti itu, Bu. Jadi induknya takut sama manusia, nanti anaknya juga takut sama manusia karena dia pernah dizolimi.
Jadi itu Bu ya, bagaimana kita dengan manusia, bagaimana kita dengan hewan, bagaimana kita dengan lingkungan. Ini kadang buang sampah santai aja di jalan Bu, itu dosa enggak Bu? Dosa lah Bu. Udah diumumkan yang boleh masuk di tong sampah itu adalah sampah rumah tangga. Ibu tahu sampah rumah tangga kan Bu? Ini kadang semprong lampu masuk sana Bu. Banyak petugas kebersihan tuh luka-luka tangannya Bu. Kita tidak sadar ternyata kita sudah melakukan dosa. Sampah rumah tangga itu Bu ya sampah rumah tangga. Bekas sayur, bekas kulit bawang, bekas kulit udang, itu sampah rumah tangga. Ini kalau udah semprong lampu, kayu, dia merehab rumahnya Bu, bersihkan rumahnya kayu taruh di tong sampah tuh. Nggak diangkat sama tukang sampah tuh. Ngapa nggak diangkat sampah ibu? Ini udah berhari-hari. Ibu nggak boleh gitu, itu sampah rumah tangga. Kayu-kayu itu bukan urusan mereka. Kalaupun ibu minta tolong angkatkan kayu-kayu ini, kasih lebih duit. Kadang kan kita ini tidak sadar Bu ya, dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil tapi rupanya terhitung karena mengganggu orang. Memanaskan Honda di gas-gasnya Bu, terganggu enggak orang Bu? Terganggu lah Bu. Memelihara ayam, orang sedang ngepel Bu, ayam di teras orang tuh Bu, kan ada dosa tuh Bu. Nah, jadi itu ya Bu ya, jangan pernah menganggap amal kita ini sudah hebat sehingga kita merasa kita akan masuk surga. Jam berapa kita Bu mulainya tadi? 4? Hah? Jam berapa? Jam 4 ya Bu ya. Berarti sudah 1 jam. Sampai di sini Bu, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Paham ya Bu ya? Baik, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa yaqdiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإحانة إلى الكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.